Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Vinanda Arimti Kurniawan dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dari mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Mbak Baina Sari Dewi. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang bisnis yang saya jalani di masa SD, SMP, SMA hingga kuliah. Di mana bisnis yang pertama kali saya jalani di masa SD adalah berjualan binder. Saat itu saya kelas 4 SD. Disusul dengan saya berjualan tumbuhan atau tanaman genjer di pasar hasil dari kebun nenek saya sendiri saat saya kelas 5 SD. Selanjutnya saya berjualan gelang manik-manik saat saya kelas 6 SD. Namun, ketiga bisnis tersebut tidak lagi saya jalani karena beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu karena tumbuhan atau tanaman genjer sulit untuk tumbuh dan dibudidayakan di tempat saya tinggal saat ini. Dan faktor yang kedua adalah usia, di mana saya merasa di usia saya saat ini tidak pantas lagi untuk berjualan gelang manik-manik dan juga binder. Nah, yang selanjutnya saya akan menceritakan tentang bisnis yang saya jalani di masa SMP, di mana saat itu saya berjualan kaktus hias karena faktor ketidaksengajaan. Saat itu sekolah saya mengadakan kelas kreatif dan saya ditugaskan untuk membawa 5 pot kaktus hias. Namun karena saya kurang fokus dan juga karena beberapa faktor lain, akhirnya saya mendengar jika saya diharuskan untuk membawa 25 pot kaktus hias. Nah, sehingga 20 sisa dari pot kaktus hias tersebut mau tidak mau saya jual agar tidak mubazir. Sehingga karena itulah saat ini saya tidak lagi berjualan kaktus hias karena ya memang pada awalnya munculnya bisnis penjualan kaktus hias ini karena faktor ketidaksengajaan. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang bisnis yang saya lakukan di masa SMA. Saat itu saya dan teman saya berjualan piscok, di mana piscok tersebut saya dan teman saya beri nama piscok Cihuy. Piscok tersebut didapati dari ibunya teman saya. Ibu teman saya tersebut memang sudah dari awal berjualan aneka macam makanan dan juga jajanan tradisional. Nah, awal mulanya saya dan teman saya ini tidak ingin untuk berjualan piscok, tapi karena teman saya ini berpikir jika saat itu tidak ada di sekolah saya yang berjualan piscok, sehingga teman saya itu merasa jika berjualan piscok bisa dijadikan sebagai peluang usaha baru bagi kami. Saat itu keuntungan bersih masing-masing dari kami yang kami dapatkan adalah 30.000 per harinya. Namun saat ini kami tidak lagi melakukan bisnis tersebut karena beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu karena saya dan teman saya ini tidak lagi bersekolah di sekolah yang sama, sehingga tidak memungkinkan jika kami membuka usaha bersama. Faktor yang kedua yaitu karena ibu teman saya tidak lagi berjualan piscok ataupun makanan atau jajanan lain yang bersifat tradisional. Sedangkan faktor yang ketiga yaitu karena di masa pandemi ini masyarakat jarang untuk membeli secara datang langsung ke kedainya, tapi lebih sering untuk membeli atau belanja melalui online shop. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan tentang usaha yang saya jalani di saat kuliah, yaitu berjualan buah berupa alpukat dan juga pala. Dimana untuk alpukat karena buah semusim saya hanya menjualnya di saat musimnya saja. Dimana keuntungan saya berjualan alpukat tersebut sekitar 25.000 per kilo. Sedangkan untuk buah pala karena bukan termasuk buah semusim, saya menjualnya setiap 1 bulan sekali. Dimana keuntungan yang saya dapatkan dari menjual pala sekitar 45.000 per kilonya. Saat ini saya masih tetap berjualan buah pala dan juga buah alpukat, tapi tidak secara intensif karena saya hanya menjualnya di saat saya membutuhkan uang pegangan saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.